Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka diyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum ya Allah fi kanafika wa amanik wa iyadika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa li ahbabina wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para asatid, sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah dherekaken kajian-kajian yang ada di masjid ini, terkhusus kajian kitab Akhlaq lil Banin setiap Jumat malam Sabtu. Mugi-mugi insyaallah sedaya sing rawuh diparingi panjang umur, sehat walafiat, diparingi barokah oleh Allah taala, diparingi taufik dan kemudahan di dalam ibadah kepada Allah, diangkat segala macam dosa-dosa kita. Mudah-mudahan insyaallah menjadi orang yang bahagia dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya atharul ibadah fil akhlaq, yaitu bekas atau pengaruh seseorang beribadah kepada Allah itu terwujud dari akhlaknya, baik tutur katanya atau tindak tanduk lakunya. Itu bekas dari ibadahnya. Ibadah bukan hanya menggugurkan kewajiban, mboten. Pokok panjenengan salat mari, jenengan poso mari, pokoknya mari haji umroh mari, mboten. Mboten. Tidak begitu. Bukan hanya asal dapat pahala. Pokoknya nglakoni ibadah maca Quran wis mari ya soleh pahala. Tidak. Tetapi sebagaimana Gusti Allah dawuh, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu bisa mencegah pelaku solat tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Yang bisa mencegah apanya? Solatnya. Berarti solat punya efek, solat punya pengaruh, solat punya imbas, sehingga orang tadi di luar solat tidak berani berbuat keji dan mungkar. Saya beri nyantol, paham? Alhamdulillah. Bagaimana kalau sebaliknya? Dia sudah sholat, tetapi tetap berbuat keji dan mungkar. Keji dan mungkar ini, kalau mungkar kita tahu nggih, yaitu mukhalafatus syara', tidak sama dengan perintah syariat. Keji bagaimana? Mendolimi dirinya sendiri atau mendolimi orang lain. Seperti apa contohnya? Marah-marah, nyentak, buka kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Kanjeng Nabi dawuh, la taghdab faraddada miraran. Ada seseorang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Ausini ya Rasulullah, wasiati saya wahai Nabi Muhammad." Nabi mengatakan apa? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran. Ini orang mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali. Nabi tetap jawab, la taghdab walakal jannah. Di dalam syarahnya disebutkan, di antara
pencegah seseorang dari sifat marah adalah kalau dia sudah mau marah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Pegel ngoten nggih. Apa contohnya? Mulai teko kene sandal ilang sisi. Karuan ilang kabeh. Nek ilang sisi kelak pegel lah. Napa? Sik ketok-ketokan sijine. Betul gak? Lek ilang kabeh kan wah, sandale nanti Ustaz gak ono. Ya wis tak jarno Mas, gak apa-apa. Lah disisa siji ku gawe apa maksudnya? Contoh ayo. Kan pasti penasaran. Iki paling sik di endi iki sijine? Sing sijine ketemu. Sing sijine loh, itu cara menghilangkannya dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, hendaknya dia ambil wudhu lalu sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, ngamuk kongkon sholat, ternyata sholat bisa mencegah seseorang itu dari sifat marahnya. Kebacut, kata pengarang kitab itu Syekh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jarodani. Beliau mengatakan kebacut tenan lo wis orang wis salat kok sik ngamuk ae. Luwih nemen maneh, lebih buruk lagi kalau wis salat tapi sik ngamukan ae hadirin. Nah itu tanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya panjenengan tanyakan kepada diri panjenengan, awake dhewe iki sik ngamukan apa ora? Harus ada atharnya, ada perubahannya. Nah, perubahan dari ibadah yang kita lakukan itulah yang disebut akhlak. Napa? Akhlak. Sing dadi imam tentunya harus lebih lagi akhlaknya daripada yang jadi makmum. Karena dia jadi imam. Ngaten? Taib. Saya kasih cerita tentang akhlakul karimah. Dulu dikisahkan, dan ini cerita kami dapati dari pondoknya Habib Umar. Dulu ada orang dari Madinah, 2 pemuda dari Madinah Al-Munawwarah. Mereka ini bukan orang miskin, alhamdulillah dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala. Si pemuda yang dua-duanya ini, mereka ini ingin tamasya keluar kota Madinah. Dan pakaian orang Madinah itu kan di sana gamis apa? Maka mereka berembuk. Kita mau kemana kita? Ya kita ke negeri yang paling zen, paling enak. Endi? Mereka pilih Turki hadirin. Akhirnya berangkat ke Turki. Mereka lepas dari orang tua. Mereka jauh dari kota Madinah Al-Munawwarah sampai ke Turki. Turun dari pesawat, yang satu ngomong sama satunya, ayo nyoba ngombe khamr yuk. Kata yang satunya, ojo. Yang satu bilang, duh, kita minum aja, kan kita dari Madinah jauh, ndak ada yang tahu. Oh iya. Terus wong tua ya gak ruh, orang tua kita juga gak ngelihat. Sekali ini tok, nanti pulang sudah gak minum lagi. Saya lihat di film-film itu orang kalau minum khamr itu kok koyo izen, koyo enak. Kan gaya, Pak. Sak seloki cilik. Kan gaya. Subhanallah. Yang satu mulai dipengaruhi oleh teman satunya, mulai terpengaruh. Ya kherwis, ya. Mereka ini tidak pernah minum khamr loh ini, tidak pernah minum khamr. Subhanallah, naik taksi Pak, Cret. Milih hotel paling zen, karena mereka orang kaya. Masuk hotel, di hotel itu ternyata di Turki, di hotel itu disediakan di restorannya itu minum-minuman keras. Biasa kan? Biasa kan? Subhanallah. Sudah? Akhirnya milih nomor kamar. Sudah dapat, naik ke tempat yang paling zen, VVIP, privasinya terjaga. Wis gak mungkin ada orang mau masuk ke sana. 2 orang pemuda dari Madinah ingin minum minuman keras. Akhirnya mereka ketika masuk kamar, mereka taruh barang-barangnya, terus kemudian lihat daftar menu, di situ ada minuman ini model-model ini. Saya tidak tahu nama minuman keras, mohon maaf. Saya sing ngeru ya
apa es dawet iku tok mbek cau sing sisane wallahu alam bisawab. Akhirnya pesen lewat apa? Ya, telepon. Sret, enggak berapa lama dikirim. Sudah? Ini siap minum ini. Tiba-tiba kamarnya diketok hadir. Kaget, buka lawang. Siapa? Room service. Loh, enggak ada yang pesen room service ini. Ketika dibuka, orang yang ngantarkan koper dari bawah, dari lobi sampai ke atas. Dia cuma mau tanya, saya minta maaf. Saya hanya pingin tanya sama antum berdua. Kalian ini bukan dari Turki ya, bukan dari daerah sini ya. Ajal, kata yang satu. Iya, ayo Pak, sampean ono perlu apa? Saya minta maaf ini, saya ada perlu sama teman saya. Undak, saya cuma mau tanya, sampean dari mana sih? Kami berdua dari Madinah Al-Munawwaroh. Si orang tadi yang bagian ngeterno koper tadi mengatakan, Masya Allah, senengnya saya dapat tamu orang-orang yang dari kotanya Nabi Muhammad. Sudah, terima kasih. Tutup. Cek. Mereka mulai minum, Pak. Wah, khomer, ngetos apa? Tos, iya. Apa cak bawon jenenge? Ayo, apa jenenge? Wah, tos ya. Minum. Sampai akhirnya habis satu botol, mereka teler hadirin. Teler. Maghrib. Begitu maghrib diketok lagi pintunya. Sing sisi teler wis gak kuat. Yang satu dengan geling-geling gini, dengan sempoyongan dia mendatangi pintu lalu dibuka. Ketika dibuka hadirin, siapa ini yang ketok pintu? Yang ketok pintu yang tadi, orang yang bawa koper tadi. Beliau mengatakan, wahai tuan-tuan dari kota Nabi Muhammad, saya minta maaf mengganggu istirahat antum. Cuman tadi saya saking senengnya, saya cerita dengan teman-teman yang ada di lobi. Sungguh hotel kita sekarang dapat barokah, dapat tamu dari Madinah Nabi Muhammad SAW. Lalu kami pegawai yang ada di sini sepakat. Di hotel ini kami punya masjid, Tuan. Kami ingin dapat barokahnya Madinah. Tolong imami kami. Kami nunggu di masjid di lobi untuk sholat jamaah dengan orang dari Madinah. Iki mabuk iki, Pak. Ya Rabbi. Mulutnya najis kena khomer. Sing siji wis teler wis. Kata dia, maaf saya tidak bisa ngimami. Apa kata beliau? Tuan, tolong jangan kecewakan kami. Kami cuma pingin Tuan jadi imam karena Tuan dari Madinah, kota paling suci di muka bumi. Sik Pak, kata yang satunya sing tangi, tunggu sebentar, tutup lawang, bingung deh. Ya Allah, ya apa ini? Dia bangunkan temannya, tangi. Dia ceritakan, diketok lagi. Hayakum bisur'ah. Maghrib kot gharab, ayo cepetan, maghrib kat ente. Dipeksa hadirin. Akhirnya mereka wudhu, pakai gamis lagi yang bersih, bukan yang kena khomer. Ya, mereka pakai asal, pakai imamah. Imam nih Pak, jadi imam. Siapa yang jadi imam? Sing gak teler nemen. Surung jadi imam. Bingung deh. Mau coba iki. Akhirnya cuman baca kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallahu ahad. Ya. Diceritakan dia tidak hafal surat kecuali cuman 2 tok, kul ya sama kulhu. Tapi begitu salam, semua jamaah hotel itu nangis semua. Ditanya, "Kenapa kalian menangis?" Apa kata mereka? Sungguh kami merindukan kota Nabi Muhammad dan kami merasa dapat barokah karena kalian diutus untuk ke tempat kami ini di Turki yang luas ini dan kalian menjadi imam sholat maghrib kami. Panjenengan tahu? Gara-gara niki loh, 2 orang ini bertobat di jalannya Allah Subhanahu wa taala, sekarang jadi dai di mana-mana. Paham ya?
sekali sholat maghrib membawa bekas seperti itu sampai berubah jadi orang baik. Bacaannya pun ringan, kuliah sama kulhu. Pertanyaan ini hadirin harus diulang-ulang kepada diri saya, diri antum semua panjenengan sedaya. Awet dhewe gak maca kuliah mbek kulhu tok bisa maca Yasin, Waqiah, Tabarok, Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Burdah iya, ya, majelis rotib kelilingan. Athar. Lalu apa bekasnya sama kita? Apa bekasnya? Kalau panjenengan mau bandingkan anak-anak kita tangi turu korep terus adus, mari adus podo ndak mbek tangi turu? Podo mboten? Mboten. Luwih napa? Luwih seger, luwih resik, luwih wangi. Bukankah kita ini sehari semalam 5 kali kudune seger dengan rahmat Allah Ta'ala? Tapi kenapa ndak berubah? Jangan-jangan sholat yang kita kerjakan ini ternyata belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar hadirin. Saking nopo nih, saking atos ya dewi niki. Semoga Allah Ta'ala melembutkan hati kita semua. Semoga Allah Ta'ala melesakkan rahmat itu di hati kita semua. Mudah-mudahan setelah ini akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Inilah kisah yang kemudian diangkat oleh Syekh Umar Barojak dalam kitabnya Kisah Terakhir Bab Silaturahmi. Qissatun ukhra. Bainama kana sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jalisin 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat semuanya sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz qala, tiba-tiba Nabi mengatakan, la yujalisuna qati'ur rahimin. Tolong jangan duduk bersamaku orang yang memutus silaturahmi. Dalam konteks hadis yang lain, liyakhruj, silahkan keluar, kata Rasulullah. Orang yang saat ini duduk sama kita dan dia memutus silaturahmi, silahkan keluar. Itu diulang 3 kali. Dan Nabi itu kalau sudah memberikan wejangan untuk larangan, silahkan keluar, itu dengan nada yang sangat hadirin. Wedi wong niku. Rasulullah itu orangnya tidak banyak bicara tapi sumeh. Jenengan boleh tidak banyak bicara tapi kudune sumeh. Iki gak banyak bicara menong tok ae tapi gak sumeh. Terus lek gak sumeh napa Ustaz? Ya mbo tahu, mbo berontak, mbo pentol, kudu sumeh kok. Sing sumeh. Mas yo gak kakek ngomong. Subhanallah. Ketika dengar bentaan Rasulullah tadi, maka faqama fata minal halqah. Berdiri satu orang pemuda dari kerumunan. Fa'ata khalatan lahu, lalu dia pergi kepada bebeknya. Qad kana bainahuma ba'du niza. Antara ponaan sama bebek ini ada pertikaian sedikit lah, perselisihan. Fastaghfarat lahu, lalu si anak tadi itu, si ponaan tadi menceritakan, saya disuruh keluar sama Rasulullah karena saya memutus silaturahmi. Saya khawatir saya ini memutus silaturahmi dengan engkau wahai bebek. Saya minta maaf. Fastaghfarat lahu, maka si bebek pun memaafkan anak tadi. Tsumma ada ilal majlis, lalu si ponaan tadi balik lagi ke majelisnya Nabi Muhammad. Saat kembali Nabi mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahimin. Sesungguhnya rahmat Allah enggak akan turun ke satu kaum, di kaum itu masih ada satu orang yang memutus silaturahmi. Sak deso gak bakal oleh rahmati pangeran lek tasik wonten wong sak desa niki sing memutus silaturahmi. Kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, beliau mengatakan, lah kalau satu kaum terus ada satu orang yang memutus silaturahmi, satu kaum gak dapat rahmat, lalu bagaimana dengan orang yang memutus silaturahmi itu? Sumbre ya opo adzabe. Oleh karenanya kita itu hendaknya kalau ada masalah yang tidak cocok, ya sudahlah, maafkan hadirin.
Ya. Allah itu merahmati orang-orang yang dia ini mudah memaafkan orang lain. Sudah maafkan kesalahan, ya Allah. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, Allah akan mengampuni dosa seorang hamba selagi hamba tadi itu mudah memaafkan hambanya yang lain. Ono tonggo duwe sepeda motor kenal poti bawanter. Lak dolim itu. Liwat kampung, yo lek kampung ngombo, kampung cilik, nggih, ditumpaki ya pram. Sudah. Alhamdulillah wis gak apa-apa. Insyaallah. Dan nyun sewu lek iso aja ndongakno elek nggih, kesian. Oh, muga-muga kenal pote cepot. Ya. Oh, muga-muga jangan, doakan baik. Kenapa? Kalau jenengan doakan dia baik, maka orang tadi jadi orang baik, jenengan dapat pahalanya. Kalau jenengan doakan jelek, orang tadi itu dapat musibah, jenengan dapat dosanya. Ya. Dulu kita punya tonggo, tak seneng maulidan, ya, tak seneng pengajian. Setiap kali kalau ada acara pengajian dan apa itu namanya sepeda motornya jamaah niku lek ngaji parkir depan rumahnya, ndak nutupi pintu rumahnya, ndak disiram Pak, disiram sepeda motornya disiram. Pegel sih, ada yang pegel itu ya, wogel gak terima. Ya nopo nggih, kita manusiawi Ustaz, ya monggo, ndak apa-apa. Tapi kan manusiawi kalau dibiarkan terus jadi syaitoni. Ben ketok wonge pegel, ben ketok wonge pegel. Wonge sing ketok sampean biasa, sampean ketemu wonge pegel, engko susu-susune sampean mati dhisik timbang wonge. Kakean apa? Pegel. Pura. Allah muga-muga diparingi hidayah. Muga-muga dadi wong alim. Pengajian ono arek cilik rame ae. Gak usah pegel. Ya Allah, muga-muga dadi arek-arek sing alim, ben luwih alim timbang Ustaz Khairuddin. Didoakan baik. Tapi ya dilarui he, cok rame rek. Ngono kok mendonga kabeh yo. Kaya lek ana kobongan azan. Lah azan kabeh terus sing nyiram sapa ya tetep kobong lah. Nggih tetep ada ikhtiar zahir, ada batin. Cuman yang dilarang itu apa fit? Sing ndak oleh iku ndongakno elek itu ndak boleh. Ya Rabb, ini rahmat yang turun dan semoga insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah. Allahumma amin. Terakhir pembahasan itu sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada adab kita kepada pembantu, hadirin. Yajibu alaika an tu'amilahu khadimak muamalatan hasanatan. Wajib bagi panjenengan untuk memperlakukan pembantu panjenengan dengan adab yang bagus, dengan muamalah pergaulan yang bagus, yang indah. Pembantu itu statusnya, Pak. Tapi orangnya tetap manusia, hambanya Allah. Bisa jadi kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan kita di sisi Allah. Pembantu itu cuma status. Pengamen itu cuma status. Ngemis namun status di dunia. Jangan Anda memandang status tapi panjenengan tidak melihat hakikatnya. Mereka tetap manusia. Pembantu punya capek, menungso ono kelirune. Memang al insan mahalul khata wa nisyan. Carus dijok lali ya, jubahe digawa. Nggih Ustaz. Pun numpak montore pun tebe Pak, sampai nang batu. Bareng ngono jubah kula pundi? Lho. Waduh. Keri Ustaz. Oh ya wis, gak apa-apa. Terus kula meneng. Ngono ku Cak Rusdi segini, kon jaya wis, ngono ya. Lho padahal manusiawi, ya wis lalali ya wis jarno. Ya. Kadang ada sing sampe gimana sih? Wah, wong kon sempurna ndak ada. Gak ono. Ada enggak yang gitu? Semua harus perfect, sempurna. Kok iso sih nandi? Lho kopiah sampe nandi. Aduh, kula mboten kopiah Ustaz nandi. Keri Ustaz supih ya wis gak apa-apa. Ya napa?
mahallul khata' wa nisyan. Nah, ini nanti ada cerita-cerita bagus-bagus. Bagaimana cara seseorang itu muamalah dengan pembantu? Bi an tukallimahu bilutfin. Kita kalau nyuruh itu dengan lemah lembut. Tolong ya. Nah, ini salah satunya. Misalkan kita punya pembantu namanya siapa? Contohnya siapa? Pembantu biasanya namanya siapa? Sinten? Iem. Oh, iya. Kok iem ya? Konotasinya kayak jelek gitu loh. Iem, tolong ya. Iem tolong kumbanin tasono. Atau mbak, biasanya kita panggil mbak. Mbak, tolong ya mbak, tolong. Dan seandainya panjenengan punya anak, ya ajari juga untuk kalau minta tolong, ya tolong, hormati. Mbak, tolong ya. Tapi kalau capek ya jangan. Itu salah satu adab. Kita dapat pahala Ustaz, nemen nguwongno wong niku ajarane Gusti Allah. Nguwongno wong. Idza aradta minhu syai'an, jika engkau atau panjenengan menginginkan sesuatu darinya, wala tu'dhiyahu bil kalimatil qasiyah, jangan panjenengan ganggu pembantu tadi dengan kata-kata yang kasar. Qasi itu kaku. Wah, ya. Atau dengan kalimat yang buruk, ngos jongos. Tuh pembantu, apalagi babu, ini kata-kata yang jelek. Wala tanharahu, jangan bentak-bentak. Au tatakabbar alaih, atau panjenengan sombong kepadanya, pembantu, sombong, ojo. Wa an tu'arrifahu ghalatahu idza ghalit, dan hendaknya kalau dia salah beritahu kesalahannya. Birifqin, itu pun dengan lemah lembut, walinin, halus, summa tusamihahu, kemudian panjenengan maafkan dia. Artinya itu ya wis tak sepuro ya. Wasala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam na'fu 'anil khadim ya Rasulullah?" Berapa kali kami harus memaafkan pembantu wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, "A'fu anhu, maafkan dia fi kulli yaumin, sehari semalam 70 kali." Dadi lek ana pembantu keliru ping 70, sepuron, tetep sepuron. Nah, perhatikan ya. Rasulullah nyebut 70. Lek kekeliruan yang 71 ya sudah, senenono gak apa-apa. Berarti wis metel iku. Contoh. Siapa pembantunya siapa jenenge? Iem. Iem. Dalem, Pak. Jumukno gaeno teh, tolong ya. Nggih. Susu sing metu. Lak keliru iki. Loh, kok susu Yem? Teh siji. Sampeyan nggawa pulpen ambek apa? Ambek kertas, dadi kok dicoret. Ngene. Napa, Pak? Teh. Nggih. Set. Metu meneh kacang ijo. Loh, kok kacang ijo, Yem? Kan gak minta ini. Loh, napa, Pak? Teh. Sik ngono sik. Coret. Piro, Bang? Kali. Metu maneh. Kolek. Nek adewe iso napa iki? Yem. Kon budek ah kon. Gak kuat. Kurang 70. Kon gak ero ah. Teh. TEH, teh. Apa iki? Tok iki. Sing susu diswepa. Wah. Setelah hadirin. Jenengan pasti dengarkan beberapa tahun yang lalu sebelum corona, Malaysia, Cina, Korea, penyiksaan TKI, TKW, betul kan? Disetrika, digondoli, ada yang sampai mati. Malaysia lebih sering kan? Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena mereka tidak ngerti bahasanya. Loh, ini kejadian teman saya. Kejadian teman saya.
ikut orang Arab di Saudi, khidmat, satu orang alim, keliru tok ae. Khudi sikin, jumono lading, sikin lali, jenenge gopo pembantu Pak. Apa sikin iki? Aduh, akhirnya mungkin takon sing liyane, sikin apa sikin? Sapu, jumono sapu. Digepuk. Masya Allah. Tadi, Masya Allah. Nas'alullah al-afiyah. Mereka bukan binatang hadirin. Mereka juga bukan budak yang kemudian panjenengan bayar terus sampean boleh berbuat sesuka hati kepada pembantu. Kita nggak diajarkan begitu. Ada satu kisah, samun adzan ya, adzan ya. Nah, ada satu kisah penutup majelis kita yang barokah. Dulu di zaman Imam Abu Yazid Al-Bustami, ada satu orang kaya datang kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, wa badzala malahu ilaih, dan orang kaya ini lowoman betul kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Subhanallah, si Imam Abu Yazid ini penasaran, sampean ini kerja apa? Dijawab, alhamdulillah saya kerja itu ringan, cuman alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki yang luar biasa. Lah iya, sampean kerja apa? Saya jual pecah belah. Ya tembikar, kalau dulu kan piringnya teko cowek. Tan apa? Saya cuma jual ini. Alhamdulillah Allah kasih rezeki saya. Terus orang ini cerita, dulu saya ini orang tidak punya wahai Imam. Loh? Iya. Saya ini orang tidak punya. Saya lontang-lantung cari kerjaan. Akhirnya saya itu ikut satu orang. Saya jadi pembantunya. Saya selalu disuruh-suruh terus sepanjang 1 kali 24 jam. Penuh, sehari penuh. Dikongkol tok, sedikit istirahat saya. Tapi saya ana ahtamil ala dzalik. Saya ini sabar melakukan hal itu, sabar saya terima. Iya wis gak apa-apa, jenenge aku pembantu. Sesekali juragan saya kalau melihat saya salah, dia bentak-bentak saya dan dia potong gaji saya. Dan saya selalu katakan dalam hati, bersabarlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Oh, ini sidik sing koyo ngene itu. Setelah beberapa saat saya mengikuti orang ini, beberapa tahun saya mengikuti orang ini, tiba-tiba kok saya ini ditawari kerjaan tempat lain. Maka saya pamitan kepada juragan saya yang pertama, karena saya memang butuh uang, bukan karena saya tidak kuat dimarahi. Saya tidak butuh uang. Lalu apa yang terjadi? Dia mengatakan, kamu kerja belum selesai 1 bulan sudah minta berhenti. Apa kata dia? Silahkan berhenti, tapi saya tidak akan gaji kemarin kamu sudah kerja. Maka karena saya butuh uang, maka saya keluar dari kerjaan itu. Akhirnya saya menemukan juragan yang baik, alhamdulillah. Bahkan saya diajari berdagang sampai saya tahu caranya, dan saya izin untuk berdagang sendiri sampai jadi orang kaya. Walhamdulillah, saya jadi orang yang cukup. Wahai Tuan Abu Yazid Al-Bustami, tahukah panjenengan, sekarang ada satu orang yang membantu saya di rumah dan dia tetap Masya Allah. Siapa? Dia dulu juragan saya, direndahkan oleh Allah gara-gara sombongnya kepada pembantu. Lalu sekarang dia jadi pembantu, saya jadi juragannya. Diwalik. Dunia ini lak ngoten gantian nah. Makanya ojo sombong. Sing dadi juragan lek kepengin dadi juragan terus ojo sombong. Yang jadi pembantu ya jangan kecil hati. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ojo kesusu-susu. Ya. Sampai dikatakan al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari syaitan. Tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan ya datangnya dari syaitan. Pikirkan, tafakkar awalan. Ya. Pikirkan, dan insya Allah Allah berkahi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insya Allah adab kepada pembantu akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.